Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Virat. Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info terupdate mengenai dunia wisata dan dunia kuliner. Ikuti terus ya. Travelers masih di Bandung nih. Nah, sekarang saya akan mengajak travelers untuk virtual tour di Hotel The Pavilion Bandung. Hotel The Pavilion ini adalah hotel bintang 4 yang berada di lokasi strategis banget di Bandung. Berada di Jalan LE Marta Dinata atau dulu dikenal dengan Jalan Riau. Dan Jalan Riau ini kan terkenal dengan dulunya deretan factory outlet yang sekarang banyak berubah fungsi menjadi deretan resto dan tempat makan kekinian. Jadi salah satu kelebihan dari hotel ini adalah travelers, kalau kita bosan makan di hotel dan ingin cari suasana baru, selera makan yang baru, maka kita tinggal menyusuri dengan berjalan kaki lokasi di sekitar Jalan Lombok atau di Jalan Riau. Nanti travelers akan menemukan banyak tempat untuk menjadi opsi pilihan makanan atau kulineran di Jalan Riau. Sekarang yuk kita lihat gimana hotelnya. Nah, sekarang saya masuk ke Hotel The Pavilion Bandung. Tinggal kita lihat tanda pintu masuknya karena memang berdekatan dengan jajaran hotel di sekitarnya. Di sebelahnya adalah Hotel Tebu yang juga cukup terkenal ya di Jalan Riau ini. Kendala di sini memang ada lahan parkirnya yang agak terbatas ya travelers. Jadi kalau kita datang duluan, maka mobil akan parkir di deretan belakang karena dia parkirnya parkir berlapis travelers. Dan yang datang belakangan maka akan mendapatkan parkir di deretan depan. Nah, yang parkir di deretan depan, mereka harus menyerahkan kuncinya ke petugas parkir supaya yang bagian belakang kalau ingin keluar bisa dipindahkan mobilnya oleh petugas parkir. Tapi aman kok travelers, nggak usah khawatir. Pengalaman saya tidak ada masalah dengan parkir seperti ini. Saya mendapatkan parkir di lantai basement 2 dan kemudian saya harus naik tangga dulu menuju ke basement 1 dan kemudian nyambung dengan lift menuju ke area lobby. Nah, ini lobbynya ya travelers, boleh dibilang lobbynya sih nggak terlalu gede ya. Dan karena di area lobby ini ada coffee shop, maka ketika kita berada di lobby kita masih bisa mencium samar-samar aroma kopi yang enak. Ada beberapa set kursi yang tersedia yang bisa kita gunakan sambil menunggu proses check-in. Dan kemudian ada beberapa foto-foto dari public figure yang pernah menginap di hotel ini. Dan di pojokan lobby juga terdapat beberapa produk fashion batik yang bisa dibeli oleh tamu hotel. Meskipun hotel ini bergaya kolonial travelers, tapi nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak ada kesan serem sama sekali. Karena penerangan dan pencahayaan juga cukup baik di dalam lobby, di lorong koridor hotel maupun di dalam kamar. Apalagi di tengah lobi bergantung lampu kristal ukuran gede ya, jadi nambah cakep juga di lobi. Nah, di sebelah resepsionis ada tangga menuju ruang meeting ke lantai 2. Dan dinding di sepanjang tangga ini dipenuhi dengan pajangan-pajangan lukisan batik. Proses check-in selesai dan saya sudah mendapatkan key card untuk menuju kamar. Nah, ini koridor menuju kamar ya traveler, terlihat nuansa masih didominasi dengan warna putih dan kemudian lantai dengan kombinasi keramik bermotif jadul. Di kiri kanannya terdapat jendela kaca dan kita bisa melihat pemandangan Bandung di waktu sore hari. Kelihatan cukup cerah cuaca pada saat itu. Dan saya sudah mendapatkan kamarnya travelers dan inilah kamarnya. Kali ini saya menginap di kamar eksekutif travelers. Kita cek ya bagaimana kondisi kamarnya. Pertama masuk kamar kita mendapatkan area living room dengan beberapa sofanya dan kemudian bergeser ke kanan kita bisa melihat adalah toilet atau kamar mandi dan masuk ke dalam ini adalah area bedroomnya. Kamar ini kesannya homey banget ya, di living roomnya ada set sofa, kemudian ada TV, dan kemudian saya suka dengan lantainya terbuat dari kayu. Jadi kesannya hangat, nggak kerasa dingin meskipun AC dinyalakan. Maklumlah saat itu kan Bandung lagi dingin-dinginnya, lagi musim hujan. Jadi dengan lantai kayu lantai terbuat dari kayu parkit ini, kita tidak akan merasa dingin di kaki. Antara living room dan bedroom terdapat sekat yang terbuat dari cermin. Cermin ini di bevel jadi terkesan artistik, nggak polosan gitu, cakep sih. Terus sepanjang sisinya juga terdapat mosaik-mosaik yang terbuat dari bagian metal. Cakep sih. Nah, ini ruang tidurnya ya travelers. Di dalamnya ada tempat tidur double ukuran king size dengan 4 bantal. Kasur dan bantalnya juga cukup empuk. Untuk kasurnya ketika ditiduri nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut juga. Ya medium lah. Nah, cakepnya lagi di depan tempat tidur ada jendela gede dari kaca. Kalau tirainya dibuka, kita bisa melihat pemandangan keluar yang cakep. Kita bilang cakep travelers karena yang terlihat sebenarnya adalah city view. Tapi kalau kita lihat kejauhan, kita bisa melihat deretan gunung dengan kabut-kabut tipis yang menutupi gunungnya. Kalau pagi-pagi kita bangun tidur, terlihat cakep banget travelers dan
puas duduk-duduk di sini ya. Karena dengan duduk-duduk di daybed ini, saya dan anak saya bisa melihat view pemandangan yang indah dari kota Bandung dari jendela hotel. Sambil menikmati kopi atau teh manis sore-sore, rasanya menjadi spot favorit banget di sini. Dengan posisi jendela dan daybed yang seperti ini, saya sih memaafkan ya kalau ternyata posisi TV itu nggak persis tepat di depan tempat tidur. Kita harus melihat agak ke samping ya, di pojokan atas kiri dari kamar ini. Dan ya rasanya sih saya udah nggak perlu lagi nonton TV ya. Cukup duduk-duduk melihat pemandangan, view yang cakep, dan kemudian rasanya puas ya selama menginap di sini. Nah, ini list dari channel TV-nya ya Travelers. Di sebelah kiri dan kanan tempat tidur ada nakas ya. Cuman tadinya saya nyari-nyari nih di mana letak colokan dan tombol saklar untuk lampu. Karena ya saya biasa tiduran tuh sambil main laptop atau ngecas HP. Setelah dicari-cari ternyata letak dari colokan untuk ngecas atau colokan listrik ya berada di bagian bawah sisi kiri dan kanan tempat tidurnya. Nah, di sebelah kanan dari tempat tidur adalah pintu kamar mandi. Diberikan mosaik kaca patri yang warna-warni ya. Jadi kelihatan estetik. Pintu kamar mandi dari arah bedroom dan kemudian pintu kamar dari arah living room juga menggunakan motif yang sama. Semua lemari baik yang ada di kamar tidur maupun kabinet yang ada di kamar mandi menggunakan cat berwarna putih. Jadi kesannya minimalis tapi cakep. Kita cek ya lemarinya Travelers. Nah, ternyata lemarinya ini 2 pintu. Travelers bisa dibuka dari arah tempat tidur, arah kamar tidur, dan dari arah kamar mandi. Dan di dalamnya ada kemudian ada slippery dan kemudian ada basket untuk laundry bag. Kalau mau laundry ini daftar rate laundrynya Travelers menurut saya cukup murah ya. Kalau perhatikan di sini celana aja cuma 21.000 dan kemeja hanya 18.000. Untuk ukuran hotel bintang 4 sih ini rate-nya cukup murah ya. Di sebelahnya ada rak yang berisikan room amenities. Ini lengkap standar lah ya Travelers ya. Ada kopi teh, gula diet, creamer, dan kemudian di bawahnya juga ada mini fridge. Travelers ini kondisi sore hari menjelang maghrib dan kondisi di luar sudah mulai agak gelap. Kita bisa lihat di sini ya Travelers lampunya cukup terang. Nah, sekarang kita masuk kamar mandi dari pintu yang berada dekat ruang tidur. Langsung kelihatan bathtubnya yang cakep ya, dengan terlihat berbentuk slim ya, oval. Dan sebelah bathtubnya juga ada jendela kaca di mana kita bisa sambil rebahan, sambil berendam di bathtub, lihat-lihat pemandangan view kota Bandung yang cakep. Tapi kalau Travelers ingin lebih privacy ya, mandinya tirainya bisa ditutup. Nah, yang saya suka juga kamar mandinya bernuansa putih, jadi kelihatan bersih, rapi, dan kesan klasiknya kelihatan banget. Di samping bathtub di sini juga tersedia shower room ya untuk mandi. Showernya menggunakan shower handheld dan shower curah. Kemudian tekanan airnya juga cukup ya Travelers, temperaturnya juga panas dan dingin, bisa diatur dan saya nggak ada masalah dengan kamar mandinya. Nah, toiletnya juga lengkap ya Travelers, mulai dari sabun, sikat gigi, kemudian pasta gigi, ada shower cap, cotton bud dan lain-lain, termasuk juga hand soapnya. Untuk toiletnya menggunakan brand Magnolia Blank, menggunakan wadah ukuran cup ya 40 ml. Tapi di kamar tidak disediakan conditioner ya Travelers, jadi kalau terbiasa menggunakan conditioner harap dibawa sebelum masuk hotel. Speed wifi-nya juga cukup kencang ya Travelers, mau sambil live streaming juga bisa. Dan di pojokan kamar juga ada cermin berbentuk oval berwarna putih. Overall sih saya suka ya dengan kamar ini karena kesan klasiknya dapat banget. Nuansa putih ini memberikan kesan bersih tapi juga klasik. Pagi-pagi sekarang kita menuju ke resto untuk breakfast ya Travelers. Breakfastnya disediakan di Keuken Resto, lokasinya di lobby floor. Ini suasana resto masih sepi banget ya Travelers karena saya datangnya sekitar jam 6 pagi. Seperti pada konsep interior secara keseluruhan dari Hotel The Pavilion ini, resto dan tempat ngopinya pun bergaya kolonial. Nah, di sini Travelers bisa menikmati santap makanan dengan minuman dengan suasana klasik, mulai wadah di menu saat all you can eat hingga propertinya seperti meja makan dan tempat duduknya semua saling menunjang. Nuansanya hitam dan putih dengan aksen hijau muda pada beberapa kusen dan pintu-pintunya ya, juga di rak kabinet, juga meja sajinya berwarna hijau dengan aksen keramik motif vintage, mengingatkan kita pada rumah-rumah Betawi atau resto-resto Cina Peranakan ya Travelers. Tapi di sudut lain ada juga sudut area yang terkesan klasik modern dengan lampu-lampunya. Mungkin interior di resto ini juga disesuaikan dengan suasana saat itu ya Travelers yang menjelang Natal. Kalau bagian yang seperti ini kayak kafe-kafe modern gitu ya Travelers, dengan banyak tema-tema yang seperti ini. Pasti puas lah bagi Travelers untuk foto dengan tema apapun.
Oh ya Travelers, untuk tamu yang menginap di kamar eksekutif seperti saya yang menginap di kamar eksekutif sekarang ya, boleh memilih duduk di area coffee shop The Cafe yang letaknya bersebelahan dengan area resto. Menu-menunya sih sama aja dengan tamu untuk jenis kamar lainnya. Ngambil menunya juga di area resto di Keken Resto karena bersebelahan letaknya ya antara The Cafe dengan Keken Resto ini. Tapi untuk kamar eksekutif ada kekecualian dan ini adalah advantage ketika nginap di kamar eksekutif, yaitu boleh pilih free aneka kopi yang tersedia di cafe The Cafe ini, atau pilihan non kopi juga ada Travelers. Mau minum di tempat atau minta di cup untuk take away juga boleh. Nah, untuk tamu-tamu yang nginep di kamar eksekutif ke atas dikategorikan sebagai tamu VIP breakfast, boleh milih duduk di area cafe The Cafe. Kursi dan interiornya juga instagramable Travelers, nuansanya hitam putih. Pilihan kopinya juga banyak, mau milih yang non kopi juga ada coklat atau pilihan menu lain. Nah, untuk menunya Travelers The Pavilion ini menawarkan berbagai varian menu Indonesia, juga menu lokal Jawa Barat ya, dan tentu saja menu internasional. Boleh memilih di area outdoor sambil menikmati suasana luar. Sebagian menu juga disajikan di area outdoor ya Travelers, jadi jangan sampai miss nggak ngelewatin area outdoor ini karena banyak pilihan menunya juga. Nah, kita bisa lihat sendiri ya Travelers, menu-menu yang tersedia untuk breakfast saya pagi itu. Menu utamanya yang Indonesia ada nasi putih, ada nasi goreng, kemudian ada juga mie goreng, kemudian lauknya ada tumis sayuran, ada rolade ikan dan ayam bakar. Plus juga didampingi aneka sambal Nusantara, ditambah juga makin lengkap kerupuk. Kalau untuk menu westernnya Travelers ada di sini baked bean, kemudian ada baby potatoes dan sauteed cauliflowers. Kalau Travelers cari menu-menu tradisional, di sini pilihannya ada kupat tahu atau yang anget-anget ada soto Pamekasan dan ada juga gorengan ya Travelers. Ini disediakan di berbagai gerobak di area outdoornya. Atau Travelers juga bisa memilih nasi kuning dengan lauk lengkap sambal goreng ati, ada juga telur balado, juga pepes. Ini bisa jadi pilihan. Pilihan lain yang anget-anget standar hotel bintang 3, 4, 5 ya, ada bubur ayam dengan berbagai aneka kondimennya. Mau yang anget lagi Travelers, ada live cooking berupa aneka varian mie instan dengan isian aneka bakso dan sayuran. Travelers tinggal request untuk disiapkan oleh pramusajinya. Nah, ini yang ringan-ringan ya Travelers, ada jajanan pasar, bisa lihat di sini, juga ada bruschetta dan juga mini kebab. Pilihan bread and pastry juga banyak pilihan, mau yang asin, yang manis, tinggal pilih saja. Atau pilihan sereal juga tersedia dengan dimix dengan susu ya Travelers. Juga ada pancake dengan berbagai aneka topping yang bisa dipilih. Nah, ini bagian buah ya Travelers, ada buah utuh, ada fruit slice juga, ada juga salad yang bisa kita pilih. Pilihan minumnya ada teh, kopi, bisa self service ya, juga pilihan berbagai aneka jus. Atau kalau mau yang tradisional ada bajigur khas Jawa Barat dan juga aneka pilihan jamu yang siap minum dan siap saji. Habis makan yang berat-berat ada appetizernya, ada yang manis-manis, aneka bubur, mulai dari bubur sumsum, ada kacang hijau juga, ketan hitam dan sagu mutiara. Untuk menu anak-anak, don't worry, be happy ya Travelers, ada Kids Corner mulai dari pilihan coklat fontaine dengan marshmallow-nya berupa yang ditusuk pakai tusukan sate, juga ada bola-bola coklat dan mises aneka warna, juga pilihan rambut nenek. Anak-anak pasti suka ya. Nah, pilihan popcorn juga ada popcorn manis di sini. Overall puas sih Travelers, saya breakfast di sini, makanannya juga lumayan enak ya, interiornya juga bagus, cakep, dan kemudian bersih dan semua kru restonya juga oke banget servisnya. Nah, sekarang kita coba kolam renang ya Travelers. Kolam renangnya berada di lantai 3 dan kolam renang ini kolam renang indoor ya Travelers. Jadi kita nggak usah khawatir kulit terbakar atau terkena matahari selama berenang di sini. Artinya mau berenang kapan aja jam berapapun bisa. Cuman memang ketentuan dari pihak hotel ini kolam renangnya dioperasikan dibuka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan airnya air hangat loh. Jadi boleh sekali lagi berenang kapan aja, nggak usah khawatir kedinginan. Kolam renangnya sih lumayan gede ya Travelers dan ada dua bagian, kolam dewasa dan kolam anak. Untuk kolam dewasanya sendiri kedalamannya sekitar 1,2 meter memanjang dan di sebelah kanannya adalah kamar-kamar yang mempunyai akses langsung ke kolam renang. Kelebihan dari kolam renang di hotel ini adalah kita bisa berenang sambil melihat view gunung dan pemandangannya cakep Travelers. Kita bisa lihat di sini ya Travelers, lagi-lagi kita disuguhi view gunung yang cakep dari kolam renangnya.
Untuk kolam anaknya sendiri bentuknya melingkar Travelers, di dalamnya dikasih bola-bola ya. Jadi ini benar-benar kolam yang buat anak, mungkin balita pun bisa main di sini ya, sambil mandi bola dengan mandi bola beneran nih. Dan bolanya juga cukup banyak Travelers, jadi pasti buat anak kecil sih asik lah ya main di kolam renang ini. Nah, dari kolam renang ini kita bisa langsung menuju ke area fitness. Nah, menuju ke area fitness kita harus menaiki tangga ya, dan dari sini kita bisa masuk menggunakan akses card yang kita punya. Fitness centernya sih nggak terlalu gede ya Travelers, tapi cukup lengkap, dan ketika saya masuk memang agak sepi karena saya masuknya sekitar jam 3 dan kebetulan juga hari kerja ya, jadi nggak ada yang memanfaatkan fitness ini untuk buang-buang kalori. Dan dari area fitness ini view-nya juga kita bisa melihat kolam renang dan juga city view. Karena saya bukan penggemar gym, jadi saya melihat sih peralatannya sih cukup memadai lah ya untuk hotel bintang 4. Untuk kardio, untuk latihan beban tersedia, termasuk juga untuk latihan endurance atau ketahanan fisik juga tersedia peralatannya. Nah, di bawah area gym ini juga berdekatan dengan kolam renang terdapat kids club. Setiap tamu yang akan menggunakan kids club harus menyimpan atau melepaskan sandal atau alas kakinya sebelum masuk ke kids club. Saat saya masuk, kebetulan ada beberapa anak yang lagi main menggunakan kids club ini, sehingga permainannya agak berantakan ya Travelers. Tapi biasanya sih setelah anak-anak bermain, semua peralatan ini kemudian disusun kembali sehingga kids clubnya terlihat rapi. Ada beberapa permainan di sini ya Travelers yang bisa digunakan untuk anak-anak, mulai dari main menyusun balok, kemudian ada mobil-mobilan juga, atau sekedar mewarna, menggambar, juga tersedia peralatannya lengkap di sini. Kalau saya lihat sih kids clubnya didesain dengan serius ya, mulai dari interiornya yang kelihatan warna-warni, dan kemudian dindingnya yang diberikan lukisan-lukisan yang cocok dengan karakter anak. Oh ya Travelers, ada rooftop resto juga kalau Travelers ingin menikmati suasana Bandung sambil ngopi-ngopi. Lokasinya langsung aja menuju lift, naik ke lantai paling atas di rooftop. Nah, bagusnya sih mungkin malam-malam ya Travelers datang ke sini. Tapi saat saya datang siang-siang begini ya, view-nya juga cakep dan kita bisa melihat view Bandung 360 derajat di sini. Oke, Travelers, rasanya udah cukup ya. Saya sih puas dengan hotel ini, meskipun ada sedikit kendala dengan space parkir yang terbatas ya. Tapi overall mulai dari fasilitasnya, kamarnya, suasananya, breakfastnya, saya juga nggak mengalami masalah apa-apa. Juga kru hotelnya yang ramah-ramah. Rasanya udah cukup ya Travelers. Jangan lupa subscribe, like, comments, and share kepada teman-teman atau saudara yang membutuhkan info ini. Thank you Travelers, have a nice day, dan tetap sehat.